Halo semuanya, selamat datang di channel Jojoba. Mungkin karena kalian yang baru pertama buka channel ini dan biar akrab satu sama lain ya, kalian bisa panggil aku Jose aja kali ya. Hehe. Channel ini ku pakai buat nuangin apa yang kupikirin tentang hobi yang lagi aku fokus. Ya kebanyakan hobi pop culture gitu sih, entah game, anime, musik, dan hal geek stuff selainnya lah ya, pokoknya gitu. Untuk kali pertama ini aku mau bahas game kartu yang kalian para generasi 90-an hingga anak kecil sekarang tahu lah, or at least enggaknya pernah lihat di TV atau di YouTube atau di Indomaret. Dan ya, benar sekali, game ini adalah Pokemon kartu koleksi. Yeay. Nah, buat aku sendiri, Pokemon kartu koleksi itu masuk ke radar hobiku pas September tahun 2019 gitu kalau nggak salah. Waktu itu temanku lagi promosi di event Indonesian Comic Con gitu. Pas lihat postingan dia tentang Pokemon, aku langsung kayak, wah, ini kan kartunya yang dulu aku tonton di VCD, di SCTV, sama di Indosiar itu kan ya. Kira-kira sekarang Pokemonnya ada apa aja ya? Coba beli ah. Nah, gitu sih ceritanya, makanya aku bisa jadi kenal sama game TCG ini. Nah, pas aku lihat di kartunya itu ada attack, HP gitu kan, HP, health point. Terus dia juga bisa evolusi gitu kan ya kartunya. Terus aku kayak penasaran, oh kartunya bisa dimainin buat battle gitu ya? Menarik. Nah dari situlah juga aku masuk ke lubang kelinci bernama Pokemon TCG ini. Yang mana sampai sekarang aku juga belum jago-jago amat sih mainnya. Hehehe. Nah, karena aku tertarik main TCG atau TCG ya, terutama Pokemon, gegara beli starter decknya, dan kupikir, mungkin salah satu dari orang-orang di Indonesia ada yang secara impulsif pengen beli kartu starter deck di Indomaret, karena sama penasarannya kayak aku pas September 2019 lalu. Mungkin aku perlu bikin video buat membantu kalian yang tidak tahu harus mulai dari mana untuk memahami permainan kartu koleksi ini. Bukan cuma sebagai kartu buat dikoleksi aja ya, karena gambarnya yang keren. Namun juga karena game kartu ini bisa dimainkan juga dengan temanmu untuk menguji kecerdikan kalian dalam menggunakan kartu Pokemon untuk mengalahkan strategi lawan. Oh iya, ada disclaimer juga ya. Aku juga sebenarnya bukan pemain yang jago sih. Cuma baru ikut turnamen lokal game store di tempatku dan cuma juara 2 beberapa kali. Jadi ya video ini mungkin nggak bakal membantu pemain yang udah kompetitif main TCG, terutama yang udah menang di kejuaraan gitu. Jadi ya video ini cuman buat bantu teman yang baru mulai game Pokemon TCG kayak aku pas zaman tahun 2019 gitu. Di Pokemon TCG juga ada turnamen kejuaraannya loh. Kayak sebagai player pemula ya, kita mulai dari turnamen di tingkat lokal. Misal turnamen yang diadain sama toko-toko di sekitar kamu yang jualan kartu Pokemon, namanya LGS gitu atau local game store ya. Mungkin kasih contoh sekalian kayak macam Ogre atau Varians yang ada di Semarang. Pokoknya tempat yang para pemain hobi TCG gitu ngumpul. Indomaret ngadain kompetisi juga, hehe. Nah, di turnamen yang diadain di toko itu, biasanya salah satu formatnya adalah format starter deck. Di mode turnamen itu, deck yang kita pakai adalah starter deck yang dibagikan oleh panitia lomba yang biasanya ada di box tadi itu loh, kayak kita lihat di display ini. Kita diberi waktu 15 menit untuk mempelajari starter deck tersebut untuk digunakan sepanjang turnamen berlangsung. Nah, di sini aku bakal ngesimulasiin lewat unboxing starter deck yang baru ku beli. Gimana caranya mempelajari starter deck dengan efisien dan singkat. Kalian tahu nggak sih aku belinya susah banget men tadi malam Natal men. Maka dari itu, kita mulai saja dengan membuka box starter deck untuk melihat studi kasus kita sekarang. Biar nanti kita bisa bahas cara memainkan game kartu starter ini. Ready? Oke. Nah, starter deck yang mau kita buka sekarang itu adalah starter deck seri set 9. Nah, di sini adalah koleksi Eve Heroes, tapi ada satu nih nyempil di bawah. Ini ada kali Rex Shadow Rider, nggak tahu kenapa di situ ya. Bingung juga. Ini kayaknya anak tiri deh, nggak tahu ya. Nah, di belakang ini sebenarnya juga ada sih ya. Beberapa pilihan yang bakal kita dapat nih.
Fokusnya mungkin saya dibenerin nggak sih? Nggak apa sih, kayaknya dimasukin aja ya suara-suara kayak gini ya. Suara-suara nggak jelas ya. Thank you asisten. Ini Acats VTuber ya. Nanti jangan lupa di like dan subscribe. Nanti pasti di link. Nah ini ada apa ini ya? Apa sih namanya ini? Selebi kan ya. Nah selebi. Ini nanti ada isinya selebi V ya. Semoga nggak dapat. Aku nggak senang selebi soalnya. Ini siapa ya? Aduh. Calyrex bukan sih? Calyrex apa Glaceon? Glaceon ya? Kan ini EV harusnya Glaceon dong. Kelinci bukan sih, kelinci S. Oh, kelinci Calyrex berarti. Calyrex. Terus yang ini Flareon lah, kelihatan banget ya. Ini siapa sih? Ini Metagross ya? Yang kamu dapetin ya? Oh, Metagross. Ini Rapid Strike, ini nggak tahu. Kata temanku Zong sih. Tapi nggak tahu juga ya. Semoga kita nggak dapet itu. Ini ada Espion, Jolteon, Vaporeon, yang kalian tahu nggak sih di Wii U? Kalau Vaporeon itu 90%, 70%, aku masih berapa persen dia adalah air dan sangat kompatibel untuk manusia, untuk breedable dan busi. Langsung aja ya kita, nanti dalamnya ada ini apa Rapid Strike sama Single Strike ya. Terus ya semoga aku mainnya Rapid Strike sih ya, anak Rapid. Kasih Ini dulu ya. segelnya, masih segel. Oh ya, ini masih segelan guys, ya masih ada cukainya guys. Beli di Gunung Mas guys, aku guys. Dan tahu nggak sih 24 September, Desember sorry, 24 Desember kalian bayangin kalian datang ke mall buat nyari ini jam 9 malam, udah kayak ngejar satpam, nggak tahu. Langsung aja deh buka, bingung. Ya tuh. Buka dari bawah. Iya deh, kayaknya dari bawah deh, biar dari atas segelnya terlihat bagus. Pinjam cutter dulu. Oh ini nih, cutter ada. Ini sih. Kok kayaknya pakai apa? Ngincar dari HP susah sih. Apa dari kamera? Kamu tolongin dong asisten. Nah, biar asisten kita yang akan memperagakan agak-agak ke kiri dikit biar kelihatan. Kiri lagi, kiri. Nah, pintar. Yes. Ya dia yang punya sih, jadi pintar lah. Mantap. Keras sekali. Yeah. Ini mungkin karena belinya penuh perjuangan ya, jadinya kartunya juga banyak perjuangan. Udah. Siap. Oh, mau punya juga. Oke, thank you. Kita lihat apa isinya. Oh, ini sebentar. Kita ini dulu. Ini ada kayak periferinya gitu. Ini damage counter, token buat ngasih damage, buat ngasih status burn kalau kena serangan bakar, kena serangan poison. Terus ini damage 10, 50, 100 ada di dalamnya ya. Pusing banget nggak sih kalau lihatnya dari kamera? Aku baru tahu sekarang. Itu sedihnya jadi ya, orang bikin konten ya. Aku kayak pakai kacamata gitu. Aku bahkan nggak. Oh, Airman. My type. Aku main air guys, aslinya. Asisten tolong dong bukain ininya. Tolong ya. Tapi ini aku seneng banget sih, soalnya air ya. Emang aku main dari awal aku suka Pokemon air ya, walaupun aku nggak bisa berenang, cuma aku seneng Pokemon air. Aneh kan? Tapi akhirnya aku sekarang bisa berenang kok. 2 tahun ini aku belajar berenang. Thank you. Oke. Saran saya. Kita lihat pertama. Ini adalah Time Pole kan ya namanya, Time Pole. Ini dari game 5 ya, dari seri Unova ya. Ini Time Pole 1. Ada Time Pole 2. Time Pole 3. Oh, ini berarti paling konsisten ya karena 3 ya. Berarti ini pasti bakal dibikin awal sih. Terus ada Palpitoad. Palpitoadnya ada berapa? 2. Yang pasti ini perubahan Seismitoad gak bakal ada, yang pasti ada ya. Namanya juga perubahan, masa nggak dikasih semuanya sih? Ini banget nanggung. Oh tapi Palpitoad apa ini Seismitoadnya mana ya? Apa ground ya? Berarti ini ground dong, bukan air. Aduh ya. Oh 2 men. Oh berarti ini konsisten ini. Bakal sering jadi ini. Ini pasti serangan bergoyang, gelombang goyang-goyang. Serangan yang aneh. Kalau ini apa? Globopus. Oh ini dari set kan ya, Sword and Shield ya.
Ini cuma 2. Oh yang ini, oh dia ada skillnya ya. Aku belum pernah lihat ini nih, jarang-jarang. Baru pertama kali ini aku jarang pakai Pokemon jadi fighting sih. Wow, Rapid Strike man. Oke ini dapatnya Rapid Strike dong. Oh, Rapid Strike man, Vaporeon kayaknya deh. Amin deh Vaporeon. Jangan si Metagross, soalnya temanku dapat Metagross. Ini dapat keanggaskan yang serangan beruntun. Dia nanti bisa pakai energi serangan beruntun, jadi ya bisa cepet lah, 2 turn bisa langsung pakai bisa 2 turn bisa langsung jadi lah ya pakai serangannya yang kedua ini, yang damage-nya bisa jadi 160 kalau nggak salah ya. Amin deh 160, semoga nanti koreksi lagi deh, aku baca di Google. Oh bola great, not so great tapi apa-apa lah ya, lumayan. Oh bola quick lumayan bagus loh, ini lumayan sangat playable sekali, karena buat ngambil Pokemon V bisa. Dan Pokemon V kan pasti kayak main sweepernya dalam satu deck kita kan ya, jadi ini harus banget. Ini deck ini bagus sih. Kamu dapat quick ball nggak sih? Udah dapat. Dapat. Oh bagus. Berarti temanku juga dapat quick ball sih dari set 9 ini, jadi ya lumayan sih hitungannya buat dipakai main kompetitif. Oh Gordy, aku nggak tahu sih Gordy, belum pernah pakai. Kayaknya dia masang energi ya tugasnya ya. Helm menakutkan. Oh ini buat ngelepas kalau kepukul energinya lepas balik ke hand kalau nggak salah. Semoga nggak salah. Nanti aku koreksi lagi. Oh serangannya, energi serangan fighting man, fighting. Wih, oh iya ini kayaknya fighting. Apa ini belakangnya ini? Apa sih kalau tadi di setnya boxnya kayaknya nggak ada Pokemon fighting ya? Kok aneh, aku baru tahu kalau ada fighting di sini. Kok aneh guys? Aku kemarin buka yang set serangan tantangan master itu, dapatnya juga fighting. Haruskah aku bikin fighting? Oh Aurora aku juga dapat sih Aurora. Dan Sandaconda. Oke, bukan Eevee ya dapatnya ya. Sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa sih Sandaconda. Mungkin aku harus cek lagi nanti gameplaynya kayak gimana. Oh belakangnya kartu darkness ya, dark type ya. Kita coba lihat. Kok serangan single jadian Impidim. Aku belum pernah pakai sih ini, tapi nanti coba aku cek lagi. Impidimnya 2, Impidimnya 3. Kok kartu stage 2 nya ada banyak ya di deck ini ya? Ini kartu yang sangat lama bikinnya ya ini. Ya ini padahal cuma dikasih Great Ball 1 doang, dan kita harus bikin semua kartu ini. Ini agak susah deh ini kartunya. Tuh, bayangin aja kamu dikasih stage 2 nya ada tadi Seismitoad-nya ada 1, tapi kan time pool-nya ada 3 ya kan. Ini loh, bayangin loh. Terus ini apa ini? Perubahan kedua stage 1-nya si Impidim. Aneh banget. Kok nggak ada itu si perubahan terakhirnya? Kok nggak dikasih? Woi, bagaimana ini? Ini gimana ini? Nanggung banget ini. Nggak jadi stage 2 nih, nggak ada stage 2 nya men. Why? What's happening? Oh, Quillfish yang ini bagus nih. Kalau meledak nanti ngasih damage ke musuh. Sama ngasih poison ya? Atau ngasih poison doang ya? Aku lupa, nanti aku cek lagi. Lumayan nih Quillfish buat awalan, ini buat bagus. Terus energi darkness. Gitu. Oh, astaga, Grimmsnarl-nya di sini. Kok susah banget. Oke, Grimmsnarl. Jadi Grimmsnarl itu berarti Seismitoad sama Grimmsnarl ya, nanti sweepernya ya. Ya lumayan. Penelitian profesor 2. Langsung buang kartu 7, ngedraw 7. Buang semua kartu yang di tangan, ngedraw 7. Nyari Pokemon, fungsinya kayak Ultra Ball tapi tanpa buang sesuatu, tapi ini pakai jatah kita sebagai supporter. Lumayan bagus, cuman ya support men. Oh ini kayak langsung ngambil sampai tangan jadi 6 ya, kayak si Lily-nya di zaman Sun and Moon nih. Aku sering pakai sih ini kemarin, semangat Corina, ngedraw 3, Hawk kayak Hapu ya. Apa sih namanya yang anak yang kulitnya coklat di Sun and Moon. Tahu. Kyle normal. Oh, How namanya. Iya namanya How. Aku bilang Nick.
Kail normal lumayan ini buat ngambil yang udah dibuang. Sorry. Oke. Pokemon Catcher ya, ini game gacha kita buat ngambil musuh. Lumayan. Mundur, ini buat mundur. Lumayan kalau kena status kita bisa mundur, kena status. Oh, level ball lumayan ini buat ngambil Pokemon yang HP-nya 90-an gitu, buat ngambil Frost Mode kalau kamu main deck air. Kalau main Cherim bisa buat ngambil ini. Terus ada deck dokter ini VMAX ya. Oh gitu, kita nggak dikasih VMAX ya, tapi coba V doang. Udah sih gitu doang, not so, nggak tahu sih. Tapi tadi ada apa, ada quick ball sama ada level ball sih, menurutku lumayan sih ini, walaupun agak membingungkan karena isinya Palpitoad sama apa sih, Smitoad sama Grimmsnarl, sama ada si Sandakondanya. Jadi agak berat ya dibikin stage 2 nya. Tadi ada 2 Pokemon yang banyak banget, tapi ya so far ya lumayan lah. Nanti kita coba ini, kita bahas lebih lanjut habis ini di segmen berikutnya. Oke, thank you guys. Nah, barusan kan kita udah unboxing starter set kita kan ya. Aduh, susah banget ya namanya ya, banyak S-nya. Nah, selanjutnya kita bakal kategoriin nih kartu Pokemon yang kita dapat tadi buat nentuin siapa yang harus difokusin dulu buat dimainin Pokemonnya. Nah, ya. Jikalau kita menemuin Pokemon tersebut ada di tangan kita, atau seenggaknya jika kartu tersebut belum ada di tangan kita, nah kita maka harus dapetin kartu itu dulu biar jalan pertarungan Pokemon kita bakal jalan terus tiap giliran. Sebelum bahas lebih lanjut lagi, kita akan memahami dulu kalau permainan Pokemon itu biasanya berjalan dari 10 sampai 15 menit. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat, tergantung setup deck 60 kita. Kalau deck kita agresif, bisa 10 detik kelar. Kalau deck kita sangat mengontrol permainan musuh sampai dia nggak bisa apa-apa, atau sampai deck dia habis semua kartunya, bisa setengah jam. Tapi ya kalau buat pertarungan antara starter versus starter ya, wajarnya paling 15 menit sih udah kelar ya. Kalau kedua belah pihak sama-sama level understanding di decknya itu sama-sama imbang gitu. Nah, setelah penjelasan time length permainan barusan kelar kan ya, aku bakal jelasin ke kalian tentang kartu-kartu Pokemon yang ada di deck kita buka barusan tadi, berdasarkan 2 kategori, yaitu kartu yang bisa dipakai dengan cepat dan berfungsi sangat efektif di awal giliran permainan, serta kartu yang bakal powerful di akhir-akhir tapi dengan setup macam evolusi atau masang energi yang makan waktu 2 atau lebih turn, which means agak lama gitu ya. Nah, kartu dengan setup yang sangat cepat dan utility yang sangat berguna, macam mengambil kartu dari atas deck atau yang sering kita sebut dengan drawing, atau mencari kartu lain dari deck atau yang kita sebut dengan searching, atau memberi kondisi buruk macam terbakar, keracunan, tidur, dan lumpuh, atau yang bisa disebut dengan stalling, sering dikategorikan sebagai kartu early. Jadi kartu tersebut bisa mempercepat alur permainan deck kamu, atau dengan kondisi buruk tadi seperti bikin pusing musuh, bikin sleep, bisa mencegah musuh untuk bergerak lebih cepat daripada kamu. Oh iya, biasanya kartu early dalam suatu deck starter juga ditandai dengan jumlahnya yang lebih dari 1. Hal ini karena kartu early harus konsisten. Jadi sebisa mungkin harus ada banyak agar kamu bisa dapat kartu tersebut paling cepat. Kalau pakai contoh dari deck kita tadi, kartu yang kehitung early itu bisa kehitung ke Qwilfish, Palpitoad, sama Morgrem. Hal ini karena Qwilfish cuma butuh 2 energi buat melakukan serangan. Jadi investasi energinya nggak lama ya. Kemudian ability yang ngasih damage 60 kalau dia mati, bikin musuh mikir 2 kali buat bunuh dia. BTW attack-nya juga jelek juga sih. Jadi mending nggak usah diinvestasiin ke Qwilfish energinya. Mending pakai Qwilfish buat nahan badan selagi kamu ngerakit Pokemon late game di belakang.
Palpitoad aku masukin juga dalam kategori early karena jumlah kartu dia dan perubahan dia sebelumnya Timepole di deck ini lumayan banyak, yaitu 5 kartu. Jadi ya lumayan konsisten lah ya buat keluar di tanganmu. Walau retreat cost Palpitoad gede, tapi dia punya attack yang cuma butuh 1 energi aja. Dan lagi darahnya dia 100 HP guys, itu gede loh itu. Jarang-jarang ada Pokemon stage 1 yang darahnya segitu banyak. Cuma ya saranku jangan terlalu banyak invest energi ke ini Pokemon sih. Soalnya serangan kedua mereka nggak worth buat diinvest, terlalu lama. Morgrem juga aku masukin ke kategori early karena kartunya ada 3 di deck, ditambah lagi juga dengan perubahan sebelumnya juga ada 3 di deck. Jadi kemungkinan dapat kartunya bakal lebih mudah ya. Terus juga attack-nya Morgrem yang pakai 2 energi punya efek ngelepas energi musuh. Jadi dia bisa nahan waktu biar attacker musuh nggak selesai setup serangan mereka. Atau istilah tadi kita pakai stalling. Nah, barusan kan kita udah jelasin ya kartu early. Sekarang kita bahas kartu yang bakal jadi bintangnya di deck kita. Yes, namanya adalah kartu late game. Kalian bisa sebut dia sebagai ace, sweeper, dan lain-lain. Terserah kalian deh. Jadi, ciri-ciri kartu late game tuh antara dia evolusinya ribet, atau enggak energinya minta banyak. Atau kadang cirinya tuh kartu itu butuh kondisi khusus biar dia bisa ngasih damage gede. Kalau di deck sekarang tuh yang jadi contoh macam Noivern V ya, yang kudu bikin kartu di tangan musuh biar sama dengan di tangan kita, biar Noivernnya ngasih damage gede. Itu. Jadi ya kalau dalam starter deck biasanya diindikasiin dengan jumlah kartu yang dikit. Emang sengaja sih dikasih dikit. Soalnya kartunya mahal. Bocuan nanti AKG kalau ngasih tuh kartu banyak di deck starter. Apa sih yang kamu harapin dari deck seharga 80.000? Lol. Ha. Kalau contoh mana kartu yang kehitung kartu late game di deck starter kita barusan, kalau buat aku sendiri tuh bakal disandang sama kartu Grimmsnarl, Seismitoad, sama Sandaconda V. Hal ini karena Grimmsnarl butuh kondisi spesial di mana dia harus ada paling dikit 2 Pokemon atau kurang di bench kita. Jadi ya emang kita harus membangun kondisi tersebut di late game karena beresiko kalau kondisi Grimmsnarl di awal-awal. Dimana awal-awal biasanya kita stack banyak Pokemon di bench buat build deck kita yang kebanyakan Pokemon evolusi. Jadi susah ya buat keluar potensinya kalau di awal-awal. Tapi kalau di late game kan udah banyak tuh Pokemon kita yang meninggal. Paling cuma tinggal 2 di bench lah paling nggak ya. Jadi itu bisa kita keluarin full potensinya dari Grimmsnarl ini. Bisa sampai 200 damage kan ya kira-kira. Pokemon late kedua kita yaitu Seismitoad sendiri punya 2 jenis attack. Yang satu cuma butuh 1 energi. Jadi kamu bisa invest pemasangan energi lain ke Pokemon di bench. Also, serangan pertama dia juga ngasih efek tambahan 1 energy cost yang dibutuhin buat serangan dan untuk mundur. Untuk 1 energi dengan 2 efek tadi, serangan ini bahaya juga buat awal-awal. Serangan kedua kuat sih damage-nya, tapi energi investment-nya banyak banget. Jadi mending jangan deh kalau buat main di deck starter ini. Sandaconda V udah kelihatan banget ya, damage-nya lumayan gede. Dan jumlahnya yang cuma 1 dalam deck kita bikin kartu ini nggak konsisten untuk muncul di tangan kita. Jadi ya kehitung late game. Ditambah energi cost dia ada 3 sesuai dengan kategori Pokemon late game-nya yang butuh energi banyak. Jadi kita masukin dia ke kategori late game. Setelah melakukan pertukaran pikiran, dalam deck kita tadi itu ada 2 kartu yang nggak masuk kategori early dan late. 2 kartu Pokemon yang kita temuin tuh Kangaskhan dan Grapploct. Hal ini karena 2 kartu tersebut jumlahnya dikit, sehingga nggak konsisten di tangan kita. Jadi nggak masuk kategori early kan ya. Tapi dilihat dari kemampuan yang mereka miliki, damage serangan mereka situasional banget guys. Grapploct baru bisa ngasih damage besar selama jumlah kartu di tangan kita jumlahnya sama dengan jumlah dari lawan. Sama kayak punya Noivern V. Sedangkan Kangaskhan butuh banget flip coin dengan kemungkinan 50/50. Jadi ya aku dan Acat sepakat kalau kartu ini lebih ke wild card sih ya, karena sangat situasional. Nah, begitu sih kira-kira kategorisasi Pokemon dalam starter deck yang kita dapat tadi. Jadi ya dengan tahu mana yang kartu bisa jadi cepat dan mana kartu yang baru bisa jadi shining di akhir game, kemungkinan kalian untuk investasi giliran kalian
dan energi dalam sebuah permainan bisa efektif. Nah, sekarang kita recap kartu Pokemon yang tadi kita buka dari starter deck berdasarkan kategorinya. Nah, yang pertama kartu early ya. Kartu macam Qwilfish sama Morgrem sangat cocok buat dikeluarin di awal game. Jadi, semisal kartu di tangan kamu ada mereka, secepat mungkin ditaruh sebagai kartu aktif di depan. Karena attack dan ability dia bisa digunakan dengan cepat di awal game dan memberikan kamu keunggulan. Terus yang kedua ya, kartu late game. Kartu macam Seismitoad sama Grimmsnarl cocok buat dikeluarin di akhir-akhir permainan. Soalnya, Pokemon ini butuh waktu lama buat keluar potensi damage-nya yang sakit. Lagian, kalau kamu keluarin nih kartu di awal-awal sebagai Pokemon aktif, musuh bakal matiin tuh kartu sebelum kartu tersebut mencapai potensinya buat memberikan damage yang sakit. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan kita soal kartu mana yang harus ditaruh di early game, mana yang harus dimainin di late game, biar kalian nggak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam permainan. Oke, sekian dulu video kita. Terima kasih buat waktunya. Semoga video ini beri kalian pencerahan dalam melihat starter deck. Jika kalian mau melihat konten kita lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Support dari kalian akan memotivasi kita untuk membangun channel ini di masa datang. Thank you ya.